yang maha kuasa, yang tahu untuk memberikan jawab atas kerinduan ini. Ibu saya sekarang masih sehat, walaupun di atas tempat tidur. Untuk keperluan pribadinya dia bisa lakukan sendiri, namun sudah lanjut usia sekarang. Saya hanya berasumsi kalau saya saja sudah 71 tahun. Saya anak pertama. Kalau melahirkan saya umur 20 tahun, berarti dia sudah 91 tahun. Wah, satu karunia umur yang luar biasa juga dari Tuhan untuk ibu saya. Apa saya bisa mencapai ke situ? Inilah saudaraku, kadang-kadang menjadi satu dialog kami dengan Tuhan maupun dengan keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak penting berapa banyak umur yang kita miliki, tapi yang penting adalah apa yang harus saya buat di umur yang Tuhan karuniakan kepada saya. Itu yang penting. Makanya saya berpikir, apa yang harus saya buat untuk menjadikan hidup ini berkualitas. Saudara-saudaraku, saya sudah menanamkan satu stigma, pensiun bukan laskar tidak berguna. Saya mau melayani. Pensiun hanya administrasi. Pelayanan tidak pernah pensiun. Itu tekad saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jujur, fisik pasti tidak seperti yang dulu. Fisik bisa semakin lemah, kekuatan makin berkurang. Oleh karena itu kita harus akrab dengan pola hidup yang sehat. Bagaimana caranya? Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita untuk merenungkan, mengisi kehidupan yang singkat ini. Dan kita harus mau tahu bahwa kematian tidak tergantung pada umur. Kapan saja bisa terjadi, umur berapa saja bisa menimpa seorang diakhiri hidupnya di atas dunia. Oleh karena itu, mari kita berbuat sesuatu ketika Tuhan memberikan satu kehidupan bagi kita saat ini. Saudaraku, kepingin saya adalah saya ingin napak tilas Jawa Tengah ini sebelum saya tutup usia. Saya ingin mengunjungi gereja-gereja untuk bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu mengasihi. Tuhan itu memberikan kehidupan yang kekal untuk kita semua. Mudah-mudahan sebelum tutup usia saya dapat menikmati itu dan melakukan itu. Doakanlah untuk saya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang dalam hidup ini kita menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan tapi terjadi. Itu pun kita harus siap. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita harus kita tempatkan Tuhan punya rencana. Walaupun kita tidak tahu sekarang, Tuhan punya rencana yang baik di balik itu semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya satu keputusan yang harus kita miliki, kita semua yang ada di ruangan ini adalah saya harus selamat oleh karena kasih karunia. Menurut perbuatan saya, menurut hidup saya, menurut perbuatan baik saya, tidak akan dapat menyelamatkan saya kecuali jasa Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui kasih karunia-Nya saya diselamatkan. Saudaraku, jasa baik kita tidak dapat menyelamatkan kita kecuali Yesus Tuhan kita lah yang menyelamatkan kita. Itu sebabnya hanya ada dua yang bisa terjadi dalam hidup kita, saudara, menghadapi hari depan itu. Saya melihat Tuhan datang, atau saya diistirahatkan sebelum Tuhan datang. Tidak ada pilihan yang lain. Kalau andaikan itu disodorkan kepada saudara pertanyaan itu, pilih yang mana? Pilih yang mana? Hanya dua pilihan, tidak ada yang pilih yang lain, tidak ada yang netral dari itu. Saya beristirahat sebelum Tuhan datang, ataukah saya melihat Tuhan datang? Saya masih. Saudaraku, kalau berpikir itu agak susah. Mari kita cari jawab yang mudah. Yang mudah adalah entah saya mati sebelum Tuhan datang,
Ataukah saya hidup ketika Tuhan datang? Yang penting saya percaya kepada Tuhan, Juru Selamat saya, yang menyelamatkan saya. Itu yang terpenting, yang harus kita siapkan di dalam diri kita. Amin. Amin. Saudaraku, ini satu keputusan yang serius. Sebab kalau kita tidak mengambil keputusan itu, terus berada dan mencintai Tuhan, kita akan susah dan merana hidup ini. Bahkan lebih pendek umurnya kalau kita tidak memiliki sukacita dalam menantikan datang itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu sebabnya saya memilih ayat inti tadi, 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, hanya rahmat Tuhan yang menyanggup kita memiliki kondisi seperti ini. Tubuh, jiwa, dan roh kita didapati tidak bercela ketika Tuhan datang. Berarti itu kita berharap kita masih hidup ketika Tuhan datang. Tetapi bisa saja belum Tuhan datang kita sudah beristirahat. Jadi kalau pagi hari kami berdoa dengan ibu kami yang sudah 90 tahun lebih, saudaraku, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jikalau ingin Tuhan berkehendak, Tuhan datang kami masih hidup, selamatkanlah kami. Jikalaupun harus tidur di dalam Tuhan, berilah kami pengharapan dan iman bahwa kami akan dibangkitkan ketika Tuhan datang untuk kali yang kedua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saya lihat kembali masa lalu kami ketika tamat dari UNAI tahun 1974, lalu bekerja di Tanjung Priok, saudaraku, ada satu acara tahun 1977, peresmian gereja Gunung Putri. Saya berboncengan Vespa dengan teman saya. Dalam satu putaran, saya tidak ingat lagi, motor sudah jatuh. Teman kami dalam keadaan sehat, tapi saya sudah tidak sehat. Saudaraku, ada saudara setemorang dari Keramat Puluh yang tiba-tiba di satu pom bensin mengusapkan bensin itu di muka saya karena sudah berdarah-darah. Dan ketika bensin itu diusapkan di muka saya mencium aroma yang tajam. Di sana saya terbuka. Saya sadar, oh ya, saya celaka. Lalu di antara mereka berbisik kepada saya, Pendeta Muda Suranto, baru saja terjadi kecelakaan. Berdoa saja agar Tuhan menyembuhkan dan menyelamatkan. Bapak Ibu heboh sudah. Pendeta Suranto meninggal dunia. Itu berita yang tersebar di seluruh Jakarta, saudara. Sudah dipesankan peti nomor 2 di Danakanya. Wah, luar biasa pengalaman. Tapi ternyata saya dalam keadaan sehat. Segera minggu terjadi, Hairbo sudah berkhotbah di gereja di mana saya berada. Lalu mereka jubir, Lazarus sudah bangkit. Karena seperti itulah beritanya. Semua sudah membuat berita. Waktu itu ketua daerahnya Pendeta Alexander. Jadi saudaraku, kalau Tuhan belum berkehendak, walaupun beritanya sudah mati, sudah dibesarkan peti kedua, nomor 2 maksud saya masih diizinkan. Oh, jauh sebelum itu ada satu peristiwa lagi. Ketika saya menjual buku tahun 1973 nih, 4 tahun sebelum peristiwa itu, saya juga mendapat musibah. Ketika sudah selesai jual buku di Kota Baru, pulau kecil di bawah Kalimantan, kapal kami karam. Tidak bisa meneruskan karena mesinnya rusak. Penumpangnya 19 orang, 1 anak-anak, 1 wanita. Kami sudah menyebut nama Tuhan kami masing-masing sesuai dengan kepercayaan.
Ada kapal besar, di mana kapal kami sudah minta tolong supaya diberi bantuan, tapi kapal itu juga menyatakan bahwa kami juga dalam keadaan bahaya karena ombak yang besar. Kami bayangkan ombak itu lebih besar daripada kapal kami. Kadang-kadang di bawah ombak, kadang-kadang di bawah melambung di atas air. Sungguh sangat menakutkan. Pelampung-pelampung sudah dibagikan, dikalungkan di masing-masing kami. Barang-barang yang muat di kapal kami sudah dikeluarkan semua untuk meringankan beban. Membawa karet rupanya. Mesin kami hanya 150 PK kapal yang kami tumpangi itu. Puji Tuhan, sampai di pulau yang kecil, selat daripada pulau selat yang ada di Kalimantan Selatan itu. Dari situ kami berjalan kaki untuk sampai di transmigrasi. Untung di tengah jalan ketemu dengan saudara-saudara kita transmigrasi dari Jawa. Waduh, rasanya ketemu saudara, walaupun tadinya tidak berkenalan. Lalu dibawa ke Pelihari baru sampai di Banjarmasin. Saudaraku, saya terlambat masuk Unai oleh karena peristiwa itu yang seharusnya tidak terlambat. Namun saya merasakan untuk peristiwa itu sungguh Tuhan campur tangan. Jadi kalau belum waktunya Tuhan mengakhiri hidup seseorang, tidak akan berakhir. Dan nyatanya, puji Tuhan, saya dapat melayani pekerjaan Tuhan 43 tahun sampai pensiun. Mestinya 40 sudah bisa pensiun, umur juga sudah 65. Namun ditambah lagi 3 tahun oleh DKI, baru saya pulang ke Jawa Tengah ini, pulang ke Getasan, pulang ke Patemon. Makanya kalau saya bisa membuat satu lagu yang sudah ditriokan dengan Mas Pono, dengan Mas Begini, sebenarnya itu nyanyian hati saya. Witisi aku wis kondo, aku senang milih menyang Patemon. Sanajan gereja ana ing desa, aku percaya Gusti Yesus tetap bersama. Panuwunku sedulur pada tetemu tentang iki dadi apa? Tekad kita sendiri. Lalu Mas Patemon itu saudaraku adalah 5 Mei tahun 17 kami buat. Dan kalau saudara meresapinya, sebenarnya itulah pesan yang tertulis dalam ayat inti kita. Karena kita dapat menyanyikan itu dan kita dapat melihat bahwa semoga tubuh, jiwa, dan roh kita didapati sempurna bila mana Tuhan datang untuk menyambut kedatangan Tuhan. Itu harus menjadi program kita. Karena masih akan hari ke-7 Jumat Patemon sudah memiliki satu visi, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, hidup dalam rukun dan damai, sejahtera. Itu harus menjadi budaya kita yang terus kita bentuk, budaya kekristenan kita, Jemaat Patemon. Mungkin ada gereja yang lain yang memiliki tema-tema yang lain, mempunyai visi dan misi yang lain, tapi itulah misi keseluruhan daripada gereja ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini mari kita lihat bagaimana Tuhan memberi jaminan kepada kita di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-16 dan 17. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 16 dan 17. Terima kasih Pak Sandri. Saya mau kita baca bersama-sama. Karena inilah yang akan terjadi kepada diri kita masing-masing. Kita tidak boleh memilih yang lain. Ini bukan multiple choice, lebih dari 3 pilihan atau 4. Hanya 2 dan tidak diselenggarkan. Salah satu pasti menjadi bagian kita. Oke? Saya suka kita membaca bersama-sama. Jangan dibaca lewat bibir kita, tapi dari hati kita. Siap? Mulai. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu kala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka akan yang mati dalam Kristus akan sesudah itu kita yang hidup masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka
dalam awan menyongsong Tuhan yang angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, siapa yang bisa menghindar dari dua ayat ini? Tidak ada. Ketika Tuhan datang, apa kita masih hidup? Ataukah kita sudah diistirahatkan sebelum Tuhan datang? Saya pernah tanya pada dokter di rumah sakit hati, Dr. J. Tombokan waktu direktur, mati yang ideal itu gimana? Kan kita akan mengalami kematian. Lalu di antara mereka ada yang menjawab, mati yang ideal adalah karena tenaganya yang sudah habis. Ibarat motor atau mobil, akinya habis. Jadi tidak mengalami kesulitan, sakit, penyakit. Nah, tentu saya tidak mau mati itu kecelakaan, tabrakan, musibah. Tentu kita rindu seperti itu. Dan itu saya doakan, saudara. Apapun jawabannya, saya sudah berserah kepada Tuhan. Nyatanya Pak teman dari rumah ke Pak teman ini saya pernah jatuh satu kali. Ya, Mas Pon lalu berai dengan parang pojok itu. Lalu akhirnya kami dapat tertolong. Wah, luar biasa, saudara. Ketika mau bergereja. Dan kalau kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita berserah kepadanya setiap waktu dalam hidup kita, dalam perjalanan kita, maka kita tidak perlu takut. Walaupun dua hal ini tidak bisa kita hindarkan, tapi kita punya jaminan bahwa kita akan diubahkan. Kalau kita masih hidup, kita akan dibangkitkan walaupun kita sudah mati. Jadi ini harus kita pegang, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan yang menantikan datangnya Tuhan. Ingat, ayat inti tadi, Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 kita sudah baca dengan baik. Janganlah diberi hatimu terharu kalau begitu. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Karena di rumah Bapakku banyak tempat kediaman. Ini nyata, saudara. Ini bukan fiksi. Ini adalah nyata disiapkan oleh Tuhan kepada siapa yang percaya. Maka kita harus pertebal keyakinan kita. Kita harus pertebal hidup kita yang percaya kepada Tuhan. Kemudian saya mau ajak pikiran kita untuk bersama-sama melihat janji Tuhan. Pastikan bahwa kita akan berada di dalam kerajaan surga. Kita akan ada di tepi laut kaca. Kita sudah menang dengan binatang dan patungnya itu. Dapat kita kalahkan. Dan kita akan menyanyikan nyanyian Musa Allah dan nyanyian anak domba yang tersurat dalam Wahyu pasal 15 ayat yang ketiga dan yang keempat. Bahkan saya mulai sekarang ini, walaupun susah sudah menghafal ya karena sudah tua, saya mencoba untuk menghafal ayat ini. Tuhan, saya rindu menyanyikan nyanyian ini di tepi laut kaca ini. Tidak salah kalau saya mengajak jemaat Patemon di mana saudara-saudara saya sedang berada. Tanamkan ini di hati saudara-saudara, di hati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, agar kita sudah familiar nanti ketika kita berada di tepi laut kaca oleh karena anugerah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Ayat 2 boleh dibaca dulu, nggak apa-apa. Mulai, dan aku melihat ulangi. Mulai, dan aku melihat sesuatu bagaikan laut kaca campur api, dan di tepi laut kaca itu berdiri lambang mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembahmu. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman. Saudaraku, ini lirik lagu yang belum ada yang mengubahnya. Liriknya sudah ada, notnya belum.
pastikan bahwa kita akan nyanyikan itu ketika kita berada di tepi laut kaca. Saudaraku, saya tantang saudara, mari bersama-sama kita hafalkan ayat ini. Karena ini nyanyian kemenangan. Tentu ada waktu yang lain yang kita bahas. Kenapa Musa? Kenapa anak domba? Dan itu menjadi satu perenungan bagi kita. Ayat yang terakhir yang kita perlu renungkan 1 Korintus pasal 16 ayat 22. Saudaraku, 1 Korintus 16 ayat 22. Firman Tuhan ingin memberikan kepada kita satu kepastian untuk kita semua berani memilih dan mengambil keputusan yang mana yang kita mau pilih dalam hidup ini. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 16 ayat 20. 1 Korintus 16 ayat 20. Ya, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Ini satu ayat yang sungguh memberikan kepada saudara satu panggilan dan ajakan. Saudara mau mengasihi Tuhan atau memilih tidak mengasihi Tuhan? Tapi siapa yang mengasihi Tuhan, yang tidak, terkutuklah ia. Maranatha. Kata Maranatha ini bisa diuraikan cukup satu khotbah lagi. Karena Maranatha ini hanya satu-satunya yang tidak diterjemahkan dalam Alkitab Perjanjian Baru. Saudara bisa cari di elektronik Alkitab saudara, tulis Maranatha, hanya satu-satunya ayat yang mencatat Maranatha itu ada di 1 Korintus 16 ayat 20. Saudaraku, tentu kita tidak mau tertutup oleh Tuhan. Kita tidak mau dibinasakan, tapi kita mau mengasihi Tuhan. Bagaimana mengasihi Tuhan? Kita sudah tahu semua. Itu ada kasih vertikal dan kasih horizontal. Kasih kepada Tuhan 1-4 termasuk hari Sabat. Kasih horizontal adalah hormati ibu, bapamu, dan sampai pada jangan kamu ini. Ini adalah cara kita mengasihi Tuhan yang Tuhan sudah karuniakan untuk kebenaran itu kepada gereja saudara dan gereja saya. Oleh karena itu pada saat ini saudaraku, biarlah hidup kita dapat mengisi hal-hal yang baik. Kita semua dapat dipersiapkan, entah kita mati lebih dulu sebelum Tuhan datang, entah kita masih hidup harapan kita ketika Tuhan datang, karena tanda-tanda sudah semakin nyata. Injil kebenaran sudah dimasyurkan dengan berbagai cara, apalagi sekarang ini. Anak-anak bisa berkhotbah, pemuda-pemudi, orang tua, di setiap waktu saudaraku. Bukankah ini Injil sudah dimasyurkan dan Tuhan segera datang? Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Matius pasal 24 ayat 12, marilah kita setia berbakti kepada-Nya, setia mengasihi Tuhan, setia mengasihi sesama. Tuhan memberkati kita.